Kan ada tuh anak yang lebih seneng tuh ngomong daripada nyatet. Tapi pas waktu saya tanya, dia tuh bisa menjelaskan loh. Ada ya juga orang tua tuh menganggap seorang anak nggak bisa diem itu nakal, padahal itu nggak nakal. Padahal itu memang kecerdasan dia bisa memberikan emansipasinya ketika dia itu bisa gerak, bisa ke sana kemari, dan dia juga bisa dancing gitu ya. Ada kan gini Mbak ya, seorang anak yang Iya. Kalau di sekolah kami tidak melarang, tapi kami kalau dulu kan kodaan gini diam gitu, pokoknya harus diam. Di Alfala enggak gitu ya. Jadi itu dinilai sebagai potensi diri mereka gitu. Namanya anak itu pasti ada ulah tertentu. Kami menganggapnya itu kebutuhan dan itu harus diarahkan, bukan suatu hal yang nakal atau yang lain, tidak, tapi kebutuhan yang harus kami arahkan, dan insya Allah kami memaksimalkannya dari beberapa aspek, salah satunya di ekstrakurikuler ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Tribuners. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini di studio Tribun Jatim Network sudah kedatangan Ibu Devi Aryani Ega Widya Swesti MPSI. Siap Mbak. Ini saya baca catatan karena takut keselip Ibu namanya. Oh gitu ya. Ini Ibu Devi ini panggilan akrabnya adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Humas dari SMP Al-Falah Deltasari Sidoarjo. Betul ya. Siap. Nah ini karena mumpung sekarang di studio Tribun Jatim ada Ibu Devi, saya mau menanyakan Ibu soal pendidikan gitu. Yang mungkin ini nanti berguna juga buat Tribuners yang lagi nonton, yang mungkin lagi mau bingung mau nyekolahin anaknya di mana, atau pengen anaknya nanti jadi kayak gimana, atau kakak-kakak yang mungkin mau memberi referensi gitu ya ke mamanya, ke ibunya, mau sekolah yang kayak gimana sih gitu. Iya. Nah ini belakangan itu kan lagi tren Bu, nah ada namanya multiple intelligence. Yes. Multiple intelligence itu sebenarnya apa dan gimana sih penerapannya dalam dunia pendidikan gitu, terutama di SMP Al-Falah Deltasari Sidoarjo. Monggo Bu Devi. Iya, terima kasih Mbak Titi kesempatannya sudah diundang di sini. Thank you banget. Saya juga senang kedatangan Ibu Devi di sini. Oke, untuk multiple intelligence ini memang ada 8 nih macamnya, dan pertama kali ini disonding oleh Howard Gardner ya. Nah, seorang psikolog. Dan 8 kecerdasan ini memang sangat berperan penting buat seorang siswa, buat seorang anak yang nanti masa depan tuh tidak hanya melihat dari sisi akademi saja, tapi dari bakat gitu. Dan apa saja bakatnya ini ya? Ada yang namanya bakat visual. Nah, bakat visual ini seorang anak bisa memanfaatkan apa yang ada di dalam dirinya. Ketika dirinya memahami suatu gambar tuh bukan hanya sekedar gambar, tapi seorang anak itu bisa memanfaatkan gambar, bisa dimanfaatkan juga untuk dia bersosialisasi dengan dunia luar, begitu. Gimana itu misalnya tuh? Contoh nih, seorang anak kenapa bisa viral ya? Kenapa bisa viral? Anak-anak kreatif itu pasti memanfaatkan visual di sini. Teknik visual di sini. Jadi dia tahu betul bagaimana dia bisa tampil di kamera jadi lebih eye catchy lagi. Itu di sekolah juga ternyata bisa dipupuk ya. Ada di SMP Al-Falah Deltasari ada, dan nanti akan saya ceritakan nih. Gimana nih bakat di SMP Al-Falah Deltasari itu sangat diberikan wadah begitu. Itu yang visual. Yang pertama visual. Itu yang visual. Yang kedua nih verbal. Jadi seorang anak selain dia visual, dia tuh bisa ngomong kayak kita ya. Kan ada tuh anak yang lebih seneng tuh ngomong daripada nyatet. Ada. Nah, anak saya tuh juga ada yang sukanya tuh ngomong aja tanpa nyatet, atau kadang mamanya juga bilang ini anak saya sekolah tapi kok nggak ada catatannya ya gitu. Tapi pas waktu saya tanya, dia tuh bisa menjelaskan loh. Dia tuh bisa menjelaskan apa itu fotosintesis, apa itu metamorfosis gitu ya, apa itu yang namanya tes deskripsi kalau itu di bahasa Indonesia. Dia bisa menjelaskan. Jadi ngomong ke saya tuh
kalau yang namanya bahasa dia tuh lebih enjoy kalau dia itu bisa ngomong daripada dia harus nulis, itu membosankan Ustazah. Jadi dia suka sekali mengeksplorasi bahasa-bahasa dalam dirinya. Dan anak verbal ini juga biasanya ya suka mempelajari bahasa-bahasa baru. Sekarang kan ada tuh ya bahasa Korea kan, annyeong gitu ya. Oh iya. Nah, bahasa verbal seperti ini ada juga bahasa-bahasa slang gitu ya. Cuman kita mengarahkan. Di SMP Al Falah Deltasari juga ada yang namanya English Club ya. Di situ siswa-siswi itu diajarkan bagaimana membawakan acara itu dengan cara bahasa Inggris gitu ya, dengan bahasa Inggris, dengan ada juga bahasa Arab gitu. Oh, tergantung mereka lebih sukanya di mana. Tergantung kesukaan merekanya di mana. Dan kita mewadahi itu semua. Jadi nggak ada anak yang salah, nggak ada anak yang rame, nggak ada. Adanya itu kita harus tahu dia itu butuhnya apa. Oh, iya. Lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut. Satunya yang ketiga ada kecerdasan matematis ya. Anak matematis itu biasanya logis banget gitu ya. Anak matematis itu biasanya di organisasi itu cenderung dia itu punya sikap koleris. Koleris itu dia mengatur segalanya tuh logis, runtut. Ada kan ya? Pernah nggak ketemu orang yang kalau itu ya itu benar. Itu mungkin sebaliknya dari yang tipe 2 tadi ya. Betul. Kalau yang satunya nggak suka nyatet, yang si matematis ini suka nyatet gitu mungkin. Jadi Allah itu memang maha sempurna ya. Iya. Karena menciptakan dengan berbagai karakter yang seperti ini. Iya benar-benar. Dan anak yang logis matematis ini biasanya sih dia sebagai pimpinan ya. Dia memimpin begitu. Dan kami punya wadah yang namanya organisasi siswa intrasekolah itu. Di kami ada 3, OSIS, Remas, dan MPK. Jadi seumpama MPK itu kan kayak MPR gitu ya. OSIS itu yang kayak dia badan ini ya kayak presiden dan wakilnya gitu. Ada Remas tuh MUI-nya. Oh gitu. MUI-nya betul. Jadi udah lengkap paketnya. Iya. Dan ada juga kecerdasan kinestetik. Kinestetik ini anak bergerak ke sana kemari. Ada ya juga orang tua tuh menganggap seorang anak nggak bisa diem itu nakal, padahal itu nggak nakal. Iya. Padahal itu memang kecerdasan dia bisa memberikan emansipasinya ketika dia itu bisa gerak, bisa ke sana kemari, dan dia juga bisa dancing gitu ya. Ada kan gini Mbak ya, seorang anak yang Iya. Kalau di sekolah kami tidak melarang, tapi kami wah itu keren tuh, kalau jadi musik pasti lebih keren gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kami menghindari yang namanya hukuman, tapi namanya konsekuensi ya di sekolah kami itu. Oh baik. Tuh. Terus ada lagi nggak nih Bu? Tadi udah 4. Banyak Mbak, masih ada 4 lagi. Oh mau dilanjut Bu? Lanjut ya kayaknya. Iya boleh. Sampai 5 kali ya. Karena nanti ada 8. Ada 8. Ya, dan 8 itu seru semua kok. Saya akan jelaskan secara yang seru-serunya aja. Oke, baik. Tadi udah 4, lanjut. Iya. Ini nomor 5. Ada juga 8. Ada juga yang musikal. Musikal ini hampir sama dengan kinestetik, tapi dia sekali dia tahu nada, dia bisa mengaransemen gitu ya. Oh. Iya, jadi kalau lagunya itu sekarang kayak yang lagi tren apa ya sekarang tuh lagunya itu ya? K-pop gitu. Iya, yang lagi keren apa gitu ya, itu diplesetin. Oh, itu termasuk yang anak suka kelotean di kelas gitu. Oh, itu. Suka kelotean di kelas itu kami memfasilitasi, ada ya guru kesenian namanya Bu Mei itu. Dia tahu banget anak mana yang seneng kelotean, anak mana yang suka nyanyi. Dan itu ada kelas musik. Kita punya kelas musik. Jadi musik itu bukan sesuatu yang haram, tapi musik di sini tuh diberikan dengan cara yang indah dan menyampaikan pesannya ke orang lain tuh dengan cara yang membahagiakan gitu. Oke, baik. Iya, ada kelas musiknya Mbak. Kelas musiknya tuh ya keloteannya tuh kadang saya lihat itu ada botol aqua dikasih pasir, tek. Itu jadi bagus itu. Iya. Jadi benar-benar diwadahi ya di Al Falah Deltasari. Betul. Oke, lanjut. Di meja. Nah, itu juga udah jadi musik juga. Kalau dulu kan kelotean gini diam gitu. Pokoknya harus diam. Di Al Falah enggak gitu ya. Jadi itu dinilai sebagai potensi diri mereka gitu. Kalaupun memang ya namanya anak ya. Namanya anak itu pasti ada ulah tertentu. Kami menganggapnya itu kebutuhan dan
itu harus diarahkan, bukan suatu hal yang nakal atau yang lain tidak, tapi kebutuhan yang harus kami arahkan, dan insya Allah kami memaksimalkannya dari beberapa aspek, salah satunya di ekstrakurikuler ya. Oke. Nah, ini wadahnya banyak sekali kalau di ekstrakurikuler kami. Kayak seru banget ya sekolah di Al-Falah Daltasari ya, Betul, Bu. Ya? Mampir yuk. Sekolah lagi saya SMP ya. Nanti ada skulptur ya. Gitu. Iya, ada juga kecerdasan interpersonal, Mbak. Kecerdasan interpersonal itu kami punya yang namanya wadah bagaimana siswa itu bisa berbakti sosial dengan masyarakat setempat, bagaimana siswa itu memaksimalkan potensinya ketika dia bisa berbagi dengan orang lain. Nah, saat dia berbagi dengan orang lain, dia tuh merasa sewenang sekali. Itu ada. Memang ada. Walaupun kadang dia sendiri tuh lupa kebutuhannya ada yang seperti itu. Tapi kami mengarahkan lagi selanjutnya. Ya, yang namanya mendidik dan pendidikan itu bukan kita tahu cara benarnya saja, tapi proses mendidik itu salah satunya ketika seseorang melakukan salah, maka disitulah dia berproses bagaimana supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Wow, luar biasa ya. Iya. Ayo sekolah lagi. SMP balik ya, Bu ya. Ayo. Langsung. Betul. Dan ada juga intrapersonal ya. Oh, ada intrapersonal, ada intrapersonal. Oh, intrapersonal tuh dia paham banget apa yang menjadi kebutuhannya. Saat dia paham menjadi kebutuhannya apa, dia bisa memberikan apa yang ada dalam dirinya itu untuk orang lain. Oke. Dan yang terakhir nih kecerdasan naturalistik ya. Naturalistik itu dia tahu banget kalau temennya salah buang sampah sembarangan, dia tuh peduli banget sama lingkungan. Gitu. Si paling bersih gitu ya. Si paling bersih. Si paling bersih. Iya. Kemarin kan kita juga ada project nih, Mbak. Projectnya itu kita gaya hidup berkelanjutan. Jadi sampah itu kita pilah. Ada sampah organik sama sampah non organik. Itu siswa dilibatkan juga. Siswa dilibatkan ya, kita memfasilitasi semua itu. Iya. Projectnya itu memang memfasilitasi semua kecerdasan yang ada dalam siswa. Itu tadi kan ada banyak ya, ada 8 kecerdasan gitu. Betul. Nah itu gimana untuk apa namanya ya, mengetahui kalau misalnya saya nih balik SMP ya di Al-Falah Daltasari Sidoarjo, itu gimana untuk melihatnya gitu? Karena kan itu banyak banget murid. Iya. Dan kecerdasannya kan juga masing-masing gitu. Benar. Itu gimana untuk melihatnya? Siap. Pertama kali kita melihat itu dari kita sering mengajaknya dia berbicara ya. Setelah mengajak berbicara itu dia pasti akan bercerita. Kalaupun dia belum bisa bercerita, kita punya yang namanya asesmen. Asesmen itu kita pakai asesmen Likert ya. Jadi dari skala Likert, skala psikologi, kami ada tim BK, saya dibantu dengan tim bimbingan dan konseling itu tadi. Ada tim asesmen. Asesmen ini kami berikan kayak skala gitu ya, pertanyaan-pertanyaan dan sekaligus pernyataan, tapi dia itu nggak kerasa kalau itu diarahkan gitu. Hasil akhirnya kita tahu, oh dia ini termasuk kecerdasannya di kinestetik. Betul. Oh baik. Tapi memungkinkan nggak satu anak itu dia ternyata punya 3 atau lebih dari 1 kecerdasan gitu? Betul. Jadi tiap anak itu kecerdasan kalau dalam psikologi bukan sesuatu yang paten. Jadi kecerdasan ini dia sesuai dengan kebutuhan dan lingkungannya. Jadi anak yang kinestetik pada tahun ini bisa juga dia akan menjadi anak yang verbal di tahun depan. Bisa juga berubah jadi anak yang visual di tahun depan. Tergantung dengan lingkungannya. Kalau dia bergaul dengan siswa-siswi, circle-nya ya. Circle-nya, Circle-nya ini kalau dia circle suka nyanyi gitu ya. Dia pasti akan lebih banyak mengeksplorasi dirinya pada nyanyi gitu. Pada saat dia seneng yang namanya teman-temannya suka menggambar, dia akan coba-coba, namanya juga manusia ya. Iya, apalagi umur segitu ya. Tapi biasanya dan lebih sering ya, kalau yang di logis itu jarang sekali menyentuh ke seni gitu, kayak matematis itu loh. Anak matematis, anak yang eksak gitu ya. Anak yang eksak tuh lebih cenderung dia tuh pasti-pasti aja gitu. Lebih sering. Jadi jarang ya dia tiba-tiba si matematis ini terus tiba-tiba dia nggak suka nyatet lagi gitu. Jarang ya. Tapi jarang bisa sekali. Jadi seperti bisa itu jadi, ya. Tergantung circle-nya tadi. Oke. Tapi alhamdulillah sih circle dari anak-anak itu tidak ada yang namanya bullying, tidak ada yang namanya
saling menjatuhkan. Di kami kalaupun ada anak yang melakukan kekhilafan, kami mengatakannya kekhilafan, itu pasti ada konsekuensi. Konsekuensinya itu dia tahu sendiri konsekuensinya apa. Jadi enggak ada yang namanya oyo-oyoan gitu, enggak ada, Mbak. Paling ya kita debat, diskusi begitu. Debat dan diskusi, dan mereka sendiri yang menentukan. Ya, aku memang begini. Aku tahu prosesnya seperti ini, Ustazah. Lalu bagaimana selanjutnya? Jadi kita ada coaching ya. Iya. Jadi bukan hanya konseling saja, kita coaching. Kalau coaching itu anak lebih paham dan lebih memaksimalkan dirinya. Anak itu tahu dan akhirnya cerita. Akhirnya juga dia tuh menyimpulkan, oh ya aku harus ini, butuhku itu ini. Dia tahu ada apa di dirinya gitu ya. Terus gimana cara menyelesaikannya, mungkin sama dirinya sendiri atau sama temennya gitu. Siap. Oh ya berarti mungkin di dalam lingkungannya ini nggak ada bullying itu ya mungkin karena dari sistem atau lingkungan di sekolahnya tadi juga. Ya karena kan nggak semua anak itu dinilai yang sekolah harus duduk dengerin nyatet. Tidak, sekolah kita sekolah seperti rumah, Mbak. Oh iya, gimana itu sekolah seperti rumah? Sekolah seperti rumah itu membuat siswa-siswi itu kerasan di sana ya. Jadi sekolah rumah ini kami bukan hanya fokus pada sisi akademis, tapi siswa ini memahami betul kalau dia punya potensi, dia bisa memaksimalkan itu. Kami tidak memaksakan dan kami pastikan mereka terwadahi. Dan untuk semua bakat itu kan terrekod ya dalam ekstrakurikuler. Dan di ekstrakurikuler ini ada namanya indikator kemampuan, indikator keahlian. Indikator keahlian ini juga nanti kita berikan sertifikat dia keahliannya udah sampai mana. Jadi bukan pada langsung dia bisa dan tidak bisa, tapi prosesnya dia sudah sampai di mana, betul. Indikatornya seperti apa. Baik. Jadi bukan dinilai selama dia ikut ekskul bola dia harus bisa masukin gol terus bisa main terus gitu, enggak ya, tapi prosesnya dia dari dia mungkin dari 1 ke 2 ke 3 atau langsung bisa lompat 7 gitu ya. Jadi proses dribble gitu ya. Dia dribblenya enggak sampai 5 menit, sampainya 2 menit. Berarti dia harus bisa memaksimalkan 3 menit selanjutnya. Jadi kita lihat dulu. Iya. Kalau kayak gitu sekolah jadi kayak nggak ada pressure ya anak-anak ya. Tapi secara nggak sadar dia belajar. Dia belajar dan akhirnya dia tahu sendiri. Dia akhirnya oke, besok salahku ini nggak akan mengulangi hal ini lagi. Oh, gitu. Baik. Kalau boleh tahu ada berapa ekskul ini di SMP Al-Falah Delta Sari? Untuk ekskulnya sendiri, ini saya akan bukain juga nih ya. Dibuka aja semuanya di sini. Benar, supaya ntar lebih kenal SMP Al-Falah Delta Sari. Di sini ada taekwondo, Mbak. Taekwondo, tapak suci, ini yang mewadahi anak yang kinestetik ya. Oke. Kemarin tuh kita juga meraih beberapa ya, ada yang juara provinsi untuk yang tapak suci dan taekwondo ini. Dan selain mereka ini berkarya di luar, saya sendiri dan teman-teman di sekolah itu memastikan bahwa siapapun yang lomba itu sudah menang. Tinggal siapapun yang lomba itu sudah menang. Menang dan kalah itu urusan belakang. Tapi yang pasti usahamu harus nomor 1. Usaha harus dimaksimalkan. Prosesnya tadi ya lagi-lagi. Dan saat anak itu sudah siap menang, kita juga menyiapkan anak-anak itu siap kalah. Kan nggak ada yang ada yang namanya tuh sedih gitu ya. Kita menyiapkan, kamu kalau sedih seperti ini itu wajar. Tapi sehari 2 hari, besok sudah selesai. Besok cari lomba lagi yang lebih menantang. Karena ini mental, Mbak. Yang kita gaungkan ini mentalnya. Baik. Ada lagi basket sama futsal, terus English club. Nah, literasik ya. Literasik ini anak diajarkan bagaimana membuat buku, bagaimana anak itu bisa membuat tulisan jurnalistik. Begitu. Ada juga tata boga, dan tata boga ini hampir mirip master chef gitu sih. Jadi si anak itu mengeksplorasi, misalnya kita bawa ubi ini dibuat apa gitu. Jadi bukan hanya ubi digoreng, mari. enggak hanya itu. Bisa macam-macam ya. Betul. Ada fotografi, ada juga broadcasting, kiroah. Nah, kebetulan kiroah dengan Ustazah Ita itu ya. Baik. Dan ada desain grafis. Desain grafis ini bagaimana anak bisa membuat desain bukan hanya dari aplikasi, tapi dia juga mempelajari ada aplikasi apa yang dia bisa ciptakan. Iya.
Dan ada paskibra. Paskibra ini kan mewadahi anak-anak yang koleris tadi ya. Disiplin tadi itu mewadahi banget. Dan robotik ya. Robotik ini penting juga kan untuk coding dan yang lain-lain itu. Kita juga punya ekskul wajib pramuka, panahan, berkuda dan berenang. Itu ekskul wajibnya itu karena berenang dan berkuda ini kan melatih motorik juga ya, bukan hanya sekedar sisi akademis saja gitu. Oke. Betul. Ini saya mau nanya juga nih Bu Devi, dengan adanya pendidikan yang mengutamakan kecerdasan anak-anak itu tadi, itu apa sih Bu manfaatnya untuk mereka di masa depan? Betul. Masa depan itu tidak memihak pada siapapun yang saklek ya. Masa depan itu memihak pada siapapun yang bisa berkarya, beradaptasi, berkolaborasi. Kita tidak ada saingan, tapi adanya di masa depan tuh kolaborasi. Bagaimana seorang itu bisa merasa penting saat dia itu bisa mengkolaborasikan dirinya dengan orang lain. Jadi penting tuh nggak penting sendiri, viral nggak viral sendiri, viralnya tuh bareng-bareng gitu. Dan ini bakat ini yang skill dari bakat ini yang kami utamakan. Kalau dari sisi akademis, anak dapat nilai selesai, tapi kalau bakat kita tuh skillnya yang kita olah, bagaimana mentalnya itu bisa jatuh, kamu harus bangun lagi. Baik. Jadi itu tadi pembahasan kita dengan Bu Devi tentang manfaat dari multiple intelligence, betul ya Bu ya, untuk masa depan anak-anak. Jadi poinnya kalau yang saya lihat adalah anak-anak itu bukan soal di mana dia akan sampai, tapi kita harus menemani prosesnya sampai dia menemukan dirinya sendiri. Tahu apa yang dia mau dan tahu apa yang akan dia tuju gitu. Jadi kesuksesan itu ada di situ. Jadi untuk ibu-ibu, kakak-kakak semuanya yang pengen anak-anaknya tuh nanti tahu dia mau apa untuk kecerdasannya di masa depan dan kesuksesannya di masa depan, boleh ya mungkin ya mampir ke Al-Falah Delta Sari Sidoarjo untuk lihat-lihat sekolahnya, lihat-lihat juga tadi ekskulnya itu tadi ada berkuda, ada panahan, ada yang macam-macam itu, dan nanti tentukan sendiri kira-kira mau dibawa kemana masa depan anak-anak kita, begitu ya Tribuners. Baik, itu dulu percakapan kita dengan Ibu Devi. Nanti akan ada sesi yang selanjutnya lebih seru, tapi sebentar sampai sini dulu dan sampai ketemu lagi.